Bapak Ibu, coba saya tanya pelan-pelan ya. Pernahkah merasakan pinggang bagian bawah terasa panas seperti ada bara api yang menyala dari dalam? Lalu tiba-tiba menjalar ke bokong, ke paha, bahkan sampai ke ujung jari kaki yang terasa kesemutan tidak mau berhenti. Lalu Bapak Ibu mencoba berbaring, tapi tetap tidak nyaman. Mau duduk juga tidak enak, mau berdiri pun terasa berat. Seolah-olah tidak ada posisi yang benar-benar bisa membuat tubuh merasa lega dan tenang. Saya sangat mengerti perasaan itu, Bapak Ibu. Dan mungkin selama ini Bapak Ibu sudah diurut, sudah dikerokin, sudah minum berbagai obat pereda nyeri, tapi keluhan itu selalu kembali datang. Bahkan mungkin dokter sudah menyarankan operasi, dan itu membuat hati Bapak Ibu menjadi sangat cemas dan berat. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, dan mungkin belum pernah Bapak Ibu dengar sebelumnya dari manapun juga. Pinggang yang panas dan kaki yang kesemutan itu bukan hanya karena saraf yang terjepit saja. Ada lapisan pelindung di sekeliling saraf yang disebut myelin, yang ikut rusak akibat tekanan yang berlangsung lama. Selongsong pelindung saraf itu ibarat kabel listrik yang terkelupas kulitnya, sehingga sinyal yang melewatinya menjadi kacau dan menimbulkan nyeri. Dan kabar yang sangat menggembirakan adalah ada satu bahan alami yang kaya nutrisi untuk membantu memperbaiki lapisan pelindung saraf itu dari dalam. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang paling berharga hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan sesuatu yang sederhana, namun sangat bermakna. Tolong tuliskan di kolom komentar. Sekarang kalimat ini, saya ingin saraf saya sehat kembali, pinggang saya pulih, dan saya batal operasi, karena Allah izinkan sembuh dengan cara yang lebih lembut. Tuliskan itu sebagai niat dan komitmen Bapak Ibu, karena setiap kesembuhan dimulai dari keyakinan dan niat yang kuat dari dalam hati. Kalau Bapak Ibu belum menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, lakukan sekarang juga ya. Di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, setiap hari ada kuliah kesehatan gratis yang nilainya sungguh tidak ternilai. Tuliskan juga asal kota Bapak Ibu di kolom komentar sebagai tanda absen sehat kita hari ini bersama. Apakah dari Tegal, Jember, Samarinda, Ambon, atau dari desa yang tenang dan sejuk, yang membuat hati selalu damai dan tentram setiap harinya? Subscribe di channel ini, bukan sekadar menekan tombol biasa. Bapak Ibu, ini adalah wujud nyata komitmen untuk menjaga tubuh yang sudah Allah titipkan sejak kita lahir. Tubuh ini adalah amanah yang sangat mulia. Menjaganya dengan ilmu yang benar adalah bentuk ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah. Jadi jangan sampai ketinggalan satu pun kuliah subuh kesehatan kita, karena setiap episodenya selalu ada ilmu baru yang bisa langsung dipraktikkan sendiri di rumah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat yang hangat untuk seluruh Sobat Sehat yang saya cintai dan selalu saya doakan. Sekarang mari kita pahami dulu bersama-sama mengapa saraf kejepit di punggung bawah bisa menimbulkan nyeri yang menjalar sampai sejauh itu. Saya akan jelaskan dengan analogi yang sangat mudah dipahami, agar Bapak Ibu benar-benar mengerti akar masalahnya. Sebelum kita masuk ke solusi yang sudah saya siapkan dengan penuh kasih sayang ini, bayangkan tulang belakang kita seperti tumpukan koin yang disusun rapi dari bawah ke atas. Di antara setiap koin, ada bantalan karet tipis yang menjaga agar koin-koin itu tidak saling bergesekan keras. Di dalam tumpukan koin itu, ada kabel-kabel listrik penting yang melewatinya dari atas ke bawah, yaitu saraf-saraf kita. Kabel itu dilindungi oleh lapisan isolasi yang disebut myelin, seperti plastik pelindung di luar kabel listrik di rumah kita yang mencegah konsleting. Nah, seiring usia bertambah dan postur tubuh yang kurang terjaga, bantalan karet di antara koin-koin tadi bisa bergeser atau menipis. Saat bergeser, ia menekan kabel saraf yang ada di dekatnya. Tekanan itulah yang menimbulkan rasa nyeri, panas, dan kesemutan yang menjalar. Tapi, ada yang lebih serius dari sekadar terjepit, Bapak Ibu. Tekanan yang berlangsung lama bisa merusak lapisan myelin pelindung saraf itu, seperti kabel listrik yang kulitnya terkelupas karena sering tertekuk di tempat yang sama terus-menerus. Ketika myelin itu rusak atau menipis,
Sinyal yang melewati saraf menjadi kacau. Otak menerima sinyal yang salah dan mengartikannya sebagai rasa nyeri yang terus-menerus, kesemutan, bahkan rasa lemah di kaki. Inilah mengapa sekadar urut atau kompres saja seringkali tidak menyelesaikan masalah secara tuntas, karena akar masalahnya ada di kerusakan mielin itu. Yang dibutuhkan tubuh adalah nutrisi spesifik untuk membantu memperbaiki dan melapisi kembali saraf yang rusak itu dari dalam secara alami. Dan inilah yang membuat saya sangat bersemangat untuk berbagi hari ini. Kacang hijau adalah salah satu sumber vitamin B kompleks alami yang sangat baik. Vitamin B, terutama B1, B6, dan B12, berperan penting dalam mendukung kesehatan sistem saraf, termasuk membantu tubuh dalam proses pemeliharaan lapisan mielin. Bukan klaim tanpa dasar, Bapak Ibu. Ini adalah nutrisi yang memang dikenal, memiliki peran dalam mendukung fungsi saraf yang sudah dibahas dalam berbagai literatur kesehatan. Dan kacang hijau menyediakannya dengan cara yang sangat alami dan terjangkau. Mari kita pelen-pelen melihat lebih dekat bahan istimewa kita hari ini sebelum kita masuk ke dapur bersama. Kacang hijau yang kita butuhkan adalah kacang hijau biasa yang mudah ditemukan di mana saja, di pasar tradisional, di warung kelontong dekat rumah, bahkan mungkin sudah ada di toples dapur Bapak Ibu sekarang. Kacang hijau yang bagus berwarna hijau cerah, yang segar dan mengkilap permukaannya. Butirannya mulus dan tidak ada yang keriput atau berwarna kehitaman yang menandakan sudah terlalu lama disimpan. Untuk membuat sari kacang hijau yang kita butuhkan, Bapak Ibu perlu menyiapkan sekitar 2 genggam penuh kacang hijau, atau kira-kira 100 gram. Tidak perlu ditimbang dengan timbangan dapur yang rumit, cukup 2 genggam tangan, sudah sangat pas takarannya. Sebelum dimasak, rendam kacang hijau tersebut dalam air bersih selama minimal 4 jam. Atau kalau mau lebih mudah, rendam dari malam sebelumnya, dan biarkan semalaman sampai pagi hari, Bapak Ibu mau menyiapkannya. Setelah direndam, kacang hijau akan terlihat berubah secara nyata. Ukurannya membesar hampir 2 kali lipat karena menyerap air dengan baik. Kulitnya yang tadinya mulus, kini tampak sedikit mengembang dan beberapa mungkin sudah mulai terlihat retakan kecil di kulitnya. Warnanya tetap hijau yang segar dan cantik. Ini adalah tanda bahwa kacang hijau sudah siap untuk diproses lebih lanjut. Buang air rendamannya dan bilas kacang hijau sekali lagi dengan air bersih yang mengalir sebelum direbus. Masukkan kacang hijau yang sudah direndam tadi ke dalam panci dan tambahkan air bersih sebanyak 4 gelas. Nyalakan api sedang dan biarkan air mulai mendidih bersama kacang hijau di dalamnya. Saat air mulai panas, Bapak Ibu akan mulai mencium aroma yang sangat khas dan menenangkan dari kacang hijau yang sedang dimasak. Aromanya seperti aroma bubur kacang hijau yang hangat dan nyaman, membawa kenangan masa kecil yang menyenangkan dan membuat suasana dapur terasa lebih hidup dan hangat. Rebus kacang hijau itu bersama kulitnya selama 20 hingga 30 menit sampai kacang hijau terasa benar-benar lunak dan mudah hancur saat ditekan dengan jari. Jangan dibuang kulitnya ya, Bapak Ibu. Karena di kulit kacang hijau itulah banyak tersimpan serat dan sebagian nutrisi yang kita butuhkan. Biarkan air rebusan sedikit menyusut, tapi jangan sampai habis. Kalau dirasa air terlalu berkurang, tambahkan 1 gelas air lagi dan biarkan mendidih sebentar sebelum diangkat dari api. Setelah kacang hijau benar-benar lunak, angkat dari api dan biarkan agak mendingin sekitar 10 menit agar tidak terlalu panas saat diproses selanjutnya. Kemudian, masukkan kacang hijau beserta air rebusannya ke dalam blender. Blender hingga benar-benar halus dan lembut. Saat di blender, suara blender itu akan memecah kacang hijau yang sudah lunak dengan mudah dan cepat. Hasilnya adalah cairan berwarna hijau kekuningan yang kental dan lembut. Sangat cantik, warnanya seperti sutra hijau yang halus. Setelah di blender halus, saring campuran itu menggunakan kain bersih atau saringan halus untuk mendapatkan sari kacang hijau yang kental dan bersih tanpa ampas kasar. Tekan ampasnya perlahan agar semua sarinya bisa keluar dengan maksimal dan tidak ada yang terbuang sia-sia. Hasil saringannya adalah cairan kental berwarna hijau muda kekuningan yang sangat cantik. Kalau Bapak Ibu mendekatkan hidung ke gelas,
Aromanya sangat lembut, sedikit manis alami, dan menenangkan sekali hati yang menghirupnya. Sari kacang hijau yang sudah jadi ini bisa diminum langsung dalam kondisi hangat atau suhu ruangan. Jangan ditambahkan gula pasir ya, Bapak Ibu, karena manfaatnya akan lebih optimal tanpa tambahan gula berlebihan. Kalau terasa kurang nyaman diminum tanpa rasa manis, bisa ditambahkan sedikit madu asli. 1 sendok teh saja sudah cukup untuk membuat rasanya lebih bersahabat di lidah tanpa mengurangi manfaat yang kita cari dari minuman istimewa ini. Saat seteguk pertama sari kacang hijau itu masuk ke mulut, Bapak Ibu akan merasakan teksturnya yang lembut dan kental seperti susu kedelai, tapi lebih ringan. Rasanya sedikit manis alami dari kacang hijau itu sendiri. Dan ada rasa sedikit seperti bubur yang sangat lembut yang menyentuh lidah dengan nyaman. Kemudian saat melewati tenggorokan dan masuk ke perut, ada rasa hangat dan kenyang yang menyenangkan yang menyebar perlahan. Itu adalah tanda bahwa tubuh Bapak Ibu sedang menerima nutrisi yang baik dan berharga. Minumlah sari kacang hijau ini 1 gelas setiap pagi setelah sarapan ringan dan 1 gelas lagi di sore hari. Konsumsi secara rutin dan konsisten setiap hari selama minimal 4 minggu. Perlu diingat bahwa nutrisi untuk saraf bekerja secara perlahan tapi pasti, seperti proses memperbaiki kabel yang rusak membutuhkan waktu dan material yang cukup. Dalam 2 minggu pertama mungkin belum terasa perubahan besar, tapi di minggu ketiga dan keempat, biasanya mulai ada perbaikan yang bisa dirasakan Bapak Ibu secara nyata. Selain diminum, ampas kacang hijau yang tersisa dari proses penyaringan tadi, jangan langsung dibuang ya, Bapak Ibu. Ampas itu masih mengandung serat yang baik dan bisa dimanfaatkan sebagai kompres hangat untuk area punggung bawah yang nyeri. Bungkus ampas kacang hijau yang masih hangat itu dalam kain bersih yang tipis, lalu tempelkan ke area pinggang yang terasa panas dan nyeri selama 10 hingga 15 menit. Kehangatan alami dari ampas kacang hijau itu membantu melancarkan peredaran darah di area punggung bawah yang sedang membutuhkan perhatian. Lakukan kompres ampas kacang hijau ini sambil berbaring dengan posisi yang nyaman, bisa sambil mendengarkan murotal atau kajian favorit Bapak Ibu. 2 manfaat sekaligus didapat. Tubuh dirawat dari luar dan dalam secara bersamaan, sementara hati pun ikut tenang dan tentram. Ini adalah salah satu bentuk perawatan diri yang paling holistik dan penuh makna yang bisa Bapak Ibu lakukan sendiri di rumah tanpa perlu mengeluarkan biaya yang besar sama sekali setiap harinya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab yang selalu paling ramai dan paling ditunggu-tunggu di setiap pertemuan kita bersama hari ini. Ada 4 pertanyaan yang hampir selalu muncul dari Bapak Ibu ketika membahas keluhan saraf kejepit di punggung bawah ini. Saya ingin menjawabnya satu persatu di sini, agar semua yang menonton mendapat manfaat dan jawaban yang sama lengkapnya dari saya hari ini. Pertanyaan pertama yang sangat sering muncul adalah, "Dokter, apakah sari kacang hijau ini aman untuk penderita diabetes karena rasanya manis?" Ini pertanyaan yang sangat cerdas, dan saya sangat menghargainya. Sari kacang hijau yang kita buat sendiri tanpa tambahan gula ini memiliki indeks glikemik yang relatif lebih rendah dibanding minuman manis kemasan. Namun untuk Bapak Ibu yang punya diabetes dan sedang dalam pengawasan dokter, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dulu dengan dokter yang merawat sebelum mulai mengonsumsinya secara rutin setiap harinya. Pertanyaan kedua yang sering datang dengan nada sangat penasaran adalah, "Dokter, apakah saraf kejepit harus selalu dioperasi?" Tidak selalu, Bapak Ibu. Operasi adalah pilihan terakhir yang dipertimbangkan ketika terapi konservatif sudah tidak memberikan perbaikan yang memadai setelah waktu yang cukup. Banyak kasus saraf kejepit yang membaik dengan kombinasi istirahat yang cukup, fisioterapi, nutrisi yang mendukung kesehatan saraf, dan perubahan postur, serta kebiasaan sehari-hari. Keputusan operasi harus selalu dibicarakan secara mendalam dengan dokter spesialis yang menangani Bapak Ibu. Pertanyaan ketiga yang hampir selalu membuat suasana menjadi hening sejenak adalah, "Dokter, gerakan apa yang justru harus dihindari oleh penderita saraf kejepit?" Ini pertanyaan yang sangat penting. Ada beberapa gerakan yang perlu dihindari
saat saraf kejepit sedang kambuh. Yang pertama adalah membungkuk mendadak untuk mengambil benda di lantai karena itu memberikan tekanan besar dan tiba-tiba pada bantalan tulang belakang. Yang kedua adalah mengangkat benda berat dari posisi membungkuk. Dan yang ketiga adalah duduk terlalu lama tanpa istirahat bergerak setiap 1 jam sekali. Pertanyaan keempat yang selalu membuat sesi tanya jawab makin hidup dan hangat adalah, "Dokter, bagaimana saya tahu apakah kondisi saraf saya sedang membaik?" Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan cek sederhana sekarang juga bersama saya di rumah. Duduklah di kursi dengan punggung tegak. Angkat 1 kaki lurus ke depan, setinggi yang Bapak Ibu bisa, tanpa rasa nyeri. Tahan 3 detik, lalu turunkan pelan-pelan. Lakukan bergantian. Kalau kesemutan atau nyeri yang menjalar mulai berkurang saat melakukan gerakan ini dibanding sebelumnya, itu adalah tanda yang baik bahwa kondisi saraf sedang menuju perbaikan. Sekarang coba juga gerakan peregangan ringan ini ya Bapak Ibu, berbaring telentang di tempat tidur atau di karpet yang nyaman. Tekuk 1 lutut ke arah dada, sejauh yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan nyaman tanpa dipaksakan. Tahan 5 detik sambil bernapas normal, lalu turunkan pelan-pelan. Ulangi di sisi yang satunya. Gerakan ini membantu meregangkan otot-otot di sekitar punggung bawah yang sering menegang dan menambah tekanan pada saraf yang sudah terjepit. Lakukan dengan sangat pelan dan penuh kesabaran setiap pagi setelah bangun tidur. Sekarang kita sudah hampir di penghujung kuliah kesehatan kita yang sangat berharga hari ini. Bapak Ibu, sebelum saya tutup dengan doa, izinkan saya menitipkan beberapa hal penting di hati Bapak Ibu. Saraf kejepit adalah kondisi yang serius, tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Dengan nutrisi yang tepat seperti vitamin B dari sari kacang hijau, dengan postur yang dijaga, dengan istirahat yang cukup, dan dengan kesabaran yang tulus, tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk membantu dirinya sendiri pulih secara alami. Yang sering dilupakan adalah peran posisi tidur terhadap kesehatan saraf punggung bawah. Tidur dengan kasur yang terlalu empuk membuat tulang belakang tidak mendapat penyangga yang cukup dan bantalan di antara tulang belakang bisa mendapat tekanan yang tidak merata sepanjang malam. Usahakan tidur miring dengan bantal tipis di antara kedua lutut. Posisi ini membantu menjaga tulang belakang tetap lurus dan mengurangi tekanan pada saraf yang sedang dalam proses pemulihan dari dalam tubuh kita. Perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa berat badan yang berlebih memberikan tekanan ekstra yang signifikan pada bantalan di antara tulang belakang bagian bawah setiap harinya. Setiap kilogram kelebihan berat badan itu seperti membawa beban tambahan yang harus ditanggung oleh tulang belakang Bapak Ibu selama berjam-jam setiap hari. Menjaga pola makan yang seimbang dan porsi yang wajar bukan hanya baik untuk jantung dan gula darah, tapi juga langsung meringankan beban yang ditanggung saraf punggung bawah kita setiap harinya. Jangan lupa juga bahwa cukup minum air putih setiap hari sangat penting untuk kesehatan bantalan tulang belakang kita. Bantalan di antara tulang belakang sebagian besar terdiri dari cairan dan membutuhkan hidrasi yang cukup agar tetap kenyal dan mampu meredam tekanan dengan baik. Kurang minum membuat bantalan itu mengering dan menipis lebih cepat sehingga tekanan pada saraf di sekitarnya meningkat. Targetkan 8 gelas air putih setiap hari sebagai bagian dari terapi alami yang tidak bisa diabaikan. Satu hal yang juga sangat penting dan sering diremehkan adalah menghindari duduk terlalu lama dalam satu posisi tanpa bergerak. Banyak Bapak, Ibu yang duduk di depan televisi atau di kursi goyang selama berjam-jam tanpa berdiri sebentar untuk meregangkan tubuh. Setiap 1 jam, usahakan berdiri sebentar, berjalan 2 hingga 3 menit di dalam rumah, lalu duduk kembali. Kebiasaan kecil ini membantu menjaga sirkulasi darah ke area punggung bawah tetap lancar dan mencegah otot-otot punggung menjadi semakin kaku dan tegang. Nah, sobat sehat yang saya cintai dan selalu saya doakan, saatnya kita menutup kuliah kesehatan kita hari ini. Satu permintaan tulus dari saya, jangan biarkan ilmu ini berhenti di Bapak Ibu saja ya. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup pensiunan, atau grup pengajian sekarang juga. Karena mungkin ada saudara
atau sahabat yang selama ini tersiksa oleh nyeri saraf kejepit dan sudah pasrah akan menjalani operasi. Padahal, ada langkah alami yang belum pernah mereka coba dan ketahui sama sekali selama ini. Dengan membagikan video ini, Bapak Ibu sedang melakukan sedekah ilmu yang pahalanya tidak akan pernah putus. Terus mengalir setiap kali ada orang yang menonton, mengambil manfaat, dan merasakan perbaikan dari ilmu yang Bapak Ibu bagikan dengan ikhlas. Satu kali klik tombol bagikan bisa mengubah perjalanan hidup seseorang yang sudah hampir menyerah pada kondisi saraf kejepitnya. Bayangkan betapa besar nilainya di sisi Allah untuk Bapak Ibu yang mau berbagi dengan hati yang tulus dan penuh kepedulian itu. Sebelum saya akhiri, izinkan saya memanjatkan doa yang sangat tulus dari lubuk hati saya yang paling dalam untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah setia menemani hingga akhir. Ya Allah yang Maha Menyembuhkan dan Maha Penyayang, pulihkanlah seraf-seraf Bapak Ibu yang sedang berjuang ini. Sembuhkan nyeri yang menjalar di punggung dan kaki mereka. Kembalikan kenyamanan bergerak yang memungkinkan mereka beribadah dengan khusyuk, tidur dengan nyenyak, dan menjalani hari bersama keluarga dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Amin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah menemani saya hingga akhir hari ini. Bapak Ibu yang sangat saya sayangi, dan selalu saya doakan kesehatannya setiap hari. Saya Dr. Irfan Ali, dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, selalu ada untuk menemani perjalanan sehat Bapak Ibu dengan penuh kasih sayang dan ketulusan hati. Sampai jumpa di kuliah sehat kita berikutnya, yang insya Allah tidak kalah bermanfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.